Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait teknik pengumpulan data. Kami sendiri beranggotakan, saya bernama Sabrina Hanifa, kemudian ada teman saya bernama Putri Ulfa Syahrida, Novi Adinda, Fira Zulfa Fitriani, dan Dea Uzakia. Jadi sebelum kita memasuki apa aja sih yang menjadi bagian dari teknik pengumpulan data, kita harus tahu dulu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara ataupun teknik. Untuk di berbagai settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting natural atau setting alamiah, terus ada pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dilihat dari berbagai sumber. Nah, di berbagai sumber ini terbagi menjadi dua, ada sumber primer dan sumber sekunder. Nah, kalau di sumber primer ini adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Jadi dia langsung ketemu sama orang yang akan diteliti. Nah, kalau untuk di sumber sekunder ini merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya bisa lewat orang lain atau lewat dokumen. Nah, yang terakhir itu dari berbagai cara ataupun teknik. Nah, di berbagai cara ataupun teknik ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada interview atau wawancara, kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan, dan gabungan ketiganya. Nah, jadi di kelompok kali ini akan membahas tentang teknik pengumpulan data yang ketiga itu, yaitu ada interview, kuesioner, dan observasi. Kemudian wawancara yang dikatakan baik atau tidak itu wawancara yang baik dilakukan dengan face to face atau bisa juga dengan lewat telepon, tapi lebih baiknya itu secara face to face. Jadi kita ketemu langsung sama orangnya. Nah, ketika kita ingin mewawancara seseorang, kita juga harus tahu kondisi dia itu bagaimana gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan apabila dia lagi sibuk, sakit, atau dalam keadaan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan wawancara. Nah, apabila dipaksakan, maka hasil wawancara atau data yang didapatkan itu tidak kompleks atau mungkin tidak sesuai yang dibutuhkan oleh peneliti ataupun penelitiannya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita udah dapat orang yang akan kita wawancarai, kita yang menanyakan kapan waktunya, kapan dia bersedia, di mana tempatnya, senyaman si subjek yang akan kita wawancarai gitu. Kemudian untuk informasi atau data yang diperoleh dari wawancara itu biasanya sering bias. Bias itu adalah menyimpang dari yang seharusnya gitu, sehingga dapat dinyatakan data tersebut subjektif dan tidak akurat. Jadi kayak ada penilaian-penilaian yang nggak seharusnya ada gitu. Sedangkan kalau wawancara itu kan objektif, apa yang dinyatakan oleh si subjek itulah yang kita kumpulkan. Nah, kebiasaan data ini akan tergantung pada pewawancaranya, yang diwawancarai atau responden, dan situasi atau kondisi pada saat wawancara. Jadi itu harus kita perhatikan, jangan sampai pada saat kita mewawancarai itu kondisinya tuh bising, ribut, sehingga terganggu. Jadi dia ketika menjawab pertanyaan pun nggak fokus gitu kan. Terus apa yang ditanya pun dia bisa memahami, nggak keliru. Kemudian jawabannya bisa sesuai dengan apa yang ditanyakan. Seperti itu. Jadi untuk teknik pertama yaitu teknik interview ataupun wawancara. Nah, interview ataupun wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit ataupun kecil. Kemudian, Sutrisno Hadi tahun 1986 mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner ataupun angket terbagi menjadi tiga. Yang pertama, subjek ataupun responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Jadi nggak mungkin dong ketika kita ngisi kuesioner yang ngisi itu orang lain gitu kan. Jadi dia harus paling tahu tentang diri dia sendiri. Terus yang kedua itu bahwasanya apa yang dinyatakan oleh subjek itu dapat benar dan dapat dipercaya. Terus yang ketiga, interpretasi subjek tentang pertanyaan ataupun pernyataan yang terdapat pada interview ataupun kuesioner itu sama persepsinya dengan apa yang dimaksud oleh peneliti. Jadi tidak ada keambiguan dalam suatu pertanyaan ataupun pernyataan baik di interview ataupun kuesioner. Nah, untuk di interview ataupun wawancara ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada wawancara terstruktur dan ada wawancara tidak terstruktur. Untuk wawancara terstruktur ini merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti telah mengetahui informasi dan apa yang akan diperoleh. Kemudian peneliti juga telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan alternatif jawaban pun juga telah disiapkan. Nah, contohnya itu ada tanggapan sopir di satu kementerian terhadap mobil dinas merek X. Yang diwawancarai adalah sampel sopir yang dipilih secara random, jumlahnya 15 orang. Pewawancara melingkari salah satu jawaban yang diberikan responden. Nah, jadi untuk pertanyaannya itu bentuknya seperti pilihan ganda. Ini contohnya kayak bagaimana tanggapan Bapak terhadap model mobil merek X gitu. Jadi pilihannya itu choice, ada A sangat bagus, B bagus, C tidak bagus, D sangat tidak bagus. Nah, begitu pula dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kemudian ada wawancara tidak struktur. Nah, kalau wawancara tidak struktur ini kebalikan dari wawancara terstruktur. Jadi dia
peneliti ini tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, melainkan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Nah, untuk contohnya itu, bagaimanakah pendapat Bapak ataupun Ibu terhadap kebijakan pemerintah tentang impor gula dan beras saat ini, dan bagaimana dampaknya terhadap pedagang dan petani. Nah, itu contoh untuk dari wawancara tidak struktur. Nah, biasanya wawancara tidak terstruktur atau terbuka sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden gitu. Nah, jadi kalau untuk penelitian pendahuluan itu kan biasanya peneliti itu untuk mencari suatu permasalahan pada objek yang kemudian peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti gitu. Jadi udah dapat gambaran apa nih ya yang cocok sekiranya untuk diteliti dari hasil wawancara yang penelitian pendahuluan seperti itu. Kemudian kalau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden, nah ini untuk mencari tahu lebih dalam lagi puncak permasalahannya gitu. Kalau untuk contohnya itu kayak misalnya seseorang ada dicurigai sebagai seorang penjahat, nah maka peneliti akan melakukan wawancara tidak struktur secara mendalam gitu, sampai diperoleh keterangan bahwasannya orang tersebut itu penjahat atau bukan. Seperti itu. Nah, dalam wawancara tidak struktur ini, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Selanjutnya ada kuesioner, yang dimana kuesioner ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang di dalamnya berisikan pertanyaan maupun pernyataan tertulis yang akan dibagikan ke responden untuk dijawab. Pertanyaan dan pernyataan tersebut dapat bersifat tertutup maupun terbuka. Untuk pembagiannya sendiri dapat dilakukan secara online maupun secara langsung. Kuesioner ini sangat cocok digunakan untuk jumlah responden yang besar di suatu wilayah yang luas. Selanjutnya di dalam kuesioner sendiri terdapat beberapa prinsip. Yang pertama itu ada prinsip penulisan, yang kedua ada prinsip pengukuran, dan yang ketiga itu ada prinsip penampilan fisik. Di sini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama itu ada prinsip penulisan, di mana di dalam prinsip penulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada isi dan tujuan pertanyaan. Di dalam isi dan tujuan pertanyaan ini, kita harus sesuaikan dulu apakah pertanyaan maupun pernyataan yang terdapat di dalam kuesioner merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Yang kedua itu adalah bahasa yang digunakan. Di sini harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh responden. Dan yang ketiga itu adalah tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe dan bentuk pertanyaannya ini dapat bersifat tertutup dan terbuka. Misalnya di dalam wawancara terdapat wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. D. Pertanyaan tidak mendua. Setiap pertanyaan dalam angket jangan mendua, sehingga menyulitkan responden untuk memberikan jawaban. Contohnya, bagaimana pendapat Anda tentang kualitas dan harga barang tersebut? Ini adalah pertanyaan yang mendua, karena menanyakan tentang dua hal sekaligus, yaitu kualitas dan harga. Sebaiknya pertanyaan tersebut dijadikan menjadi dua, yaitu 1. Bagaimanakah kualitas barang tersebut? 2. Bagaimanakah harga barang tersebut? Selanjutnya ada E. Tidak menanyakan yang sudah lupa. Setiap pertanyaan dalam instrumen angket sebaiknya juga tidak menanyakan hal-hal yang sekiranya responden sudah lupa, atau pertanyaan yang memerlukan jawaban dengan berpikir berat. Contohnya misalnya, bagaimanakah kinerja para pengusaha Indonesia 30 tahun yang lalu? Menurut Anda, bagaimanakah cara mengatasi krisis ekonomi saat ini? Itu adalah contoh pertanyaan yang memunculkan berpikir keras atau hal yang sudah dia lupakan. Selanjutnya ada F, pertanyaan tidak menggiring. Pertanyaan dalam angket sebaiknya juga tidak menggiring ke jawaban yang baik saja atau ke yang jelek saja. Misalnya, bagaimanakah kalau bonus atau jasa pemasaran ditingkatkan? Jawaban responden tentu cenderung akan setuju. Bagaimanakah prestasi kerja Anda selama setahun terakhir? Jawabannya akan cenderung baik. Selanjutnya ada G, panjang pertanyaan. Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak perlu panjang, sehingga akan membuat jenuh responden dalam mengisi. Bila jumlah variabel banyak sehingga memerlukan instrumen yang banyak, maka instrumen tersebut dibuat bervariasi dalam penampilan, model skala pengukuran yang digunakan, dan cara mengisinya. Disarankan secara empirik jumlah pertanyaan yang memadai adalah antara 20 sampai dengan 30 pertanyaan. Selanjutnya ada H, urutan pertanyaan. Urutan pertanyaan dalam angket dimulai dari yang umum menuju ke hal yang spesifik, atau dari yang mudah menuju ke hal yang sulit atau diacak. Hal ini perlu dipertimbangkan karena secara psikologis akan mempengaruhi semangat responden untuk menjawab. Selanjutnya, 2. Prinsip pengukuran. Angket yang diberikan kepada responden adalah merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, instrumen angket tersebut harus dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable untuk variabel yang diukur.
supaya diperoleh data penelitian yang valid dan reliable. Maka sebelum instrumen angket tersebut diberikan pada responden, maka diuji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Selanjutnya 3. Penampilan fisik angket. Penampilan fisik angket sebagai alat pengumpulan data akan mempengaruhi respon atau keseluruhan responden dalam mengisi angket. Angket yang dibuat di kertas buram akan mendapat respon yang kurang menarik bagi responden bila dibandingkan angket yang dicetak dalam kertas yang bagus dan berwarna, tetapi angket yang dicetak di kertas yang bagus dan berwarna. Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara ataupun kuesioner. Teknik ini digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Menurut Sutrisno Hadi tahun 1968, ia mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan juga ingatan. Terdapat beberapa jenis observasi. Yang pertama ada observasi berperan serta atau participant observation. Dalam hal ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari objek yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti juga ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dan dukanya. Yang kedua ada observasi non-partisipan. Kalau dalam observasi partisipan, peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati oleh peneliti. Maka dalam observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen saja. Misalnya, dalam suatu pusat belanja, peneliti dapat mengamati bagaimana perilaku pembeli terhadap barang-barang yang diminati oleh pembeli. Terhadap barang-barang, mencatat, menganalisis, dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang perilaku pembeli dan barang-barang apa saja yang paling diminati oleh pembeli. Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan ini tidak akan mendapat data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna. Juga ada observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, di mana tempatnya. Jadi, observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Yang keempat ada observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Selanjutnya saya kembalikan ke model. Sekian penjelasan kelompok kami mengenai teknik pengumpulan data, yaitu terdapat interview atau wawancara, terdapat kuesioner dan angket, serta observasi. Semoga penjelasan yang terdapat dalam video ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.